Lafi khusrin, karena manusia itu dalam keadaan merugi. Siapa yang merugi? Manusia. Dan siapa yang tidak merugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama menunaikan amal soleh, dan salah satunya untuk mengingatkan daripada saudara-saudara kita yang lalai dari beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat, limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita semua hafal. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya Allah telah melimpahkan kepadamu Muhammad nikmat yang begitu banyak. Apa lanjutannya? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Salat dan kurban merupakan wujud rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melaksanakan perintah salat, kita termasuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Ulama membagi syukur, yaitu ada syukur qauli, syukur yang selalu kita ucapkan ketika kita mendapatkan nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pula syukur qalbi, syukur yang di dalam hati, yang ketika kita menjauhi segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, yaitu yang berada dalam penyakit hati kita. Penyakit hati yaitu sombong, takabur, ghibah, namimah yang begitu banyak. Ketika orang tersebut menjauhi hal-hal tersebut, maka itu pun termasuk salah satu wujud rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali pernah berkata bahwasanya penyakit terbagi menjadi dua, yaitu penyakit zahir dan penyakit batin. Biasanya penyakit zahir orang lain lebih tahu, kita kurang tahu. Tapi kalau penyakit batin itu orang kita lebih tahu ketimbang orang lain. Penyakit zahir itu hanya menghancurkan dunia, tapi penyakit batin dapat merusak dunia, bahkan terlebih-lebih menghancurkan akhirat. Oleh karenanya, bagi kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa beribadah kepada Allah, mendirikan salat, berkurban. Ulama juga bukan hanya berkurban dengan binatang, kita dari rumah menuju masjid ini pun penuh dengan pengorbanan. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang abdan syakura, yaitu hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukuri daripada nikmat-nikmat Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ketika kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat karunia kita semuanya. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila hambaku bersyukur kepadaku atas segala nikmat yang telah aku berikan, niscaya akan aku tambah nikmat-nikmat tersebut. Tapi ketika manusia itu atau hamba-hambaku kufur dari segala nikmat-nikmatku, mereka lalai atas perintah-perintahku, mereka lalai atas suruhanku, mereka senantiasa menjalankan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk orang-orang yang kufur. Maka tersebut adalah azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa telah berlalu. Ketika kita bulan puasa, bulan ibadah, banyak di masjid-masjid
banyak di antara kita yang senantiasa tidak meninggalkan daripada membaca Al-Quran, tapi kita sadar apakah itu berlanjut sampai saat ini? Baca Quran itu lanjut sampai saat ini, ataukah pada saat kita bulan Ramadan kita senantiasa melaksanakan ibadah sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah, itu kita kerjakan semuanya. Tapi begitu puasa pergi meninggalkan kita, Ramadan pergi meninggalkan kita, apakah kita termasuk masih orang-orang yang senantiasa mengerjakan sunnah-sunnah daripada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat buat kita semua, terkhusus buat diri khatib pribadi. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islam kita. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah pertemukan kita di bulan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.